saya Yusuf Nur Ahmad 51606111087. Di sini akan mempresentasikan tentang peran teknologi informasi dalam perkembangan industri global. Oke, kita lanjut. Perkembangan teknologi informasi telah memacu cara baru bagi organisasi dalam menjalankan bisnis. TI telah menjadikan kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Berbagai laporan ekonomi di berbagai negara semakin mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Berbagai pakar dalam bidang teknologi sudah memperkirakan bahwa ke depannya teknologi akan berperan penting, terutama setelah banyak industri yang merekapitulasi biaya dan hal-hal lain terkait bisnis mereka dengan menggunakan teknologi. Tak hanya dalam bidang industri skala besar, banyak perusahaan tingkat kecil dan menengah muncul dengan menggunakan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi yang digunakan manusia juga berkembang dengan pesat, termasuk juga teknologi di bidang industri. Setiap saat, ada satu teknologi yang baru yang dipublikasikan ke masyarakat, sehingga hal ini mendorong setiap ahli teknik untuk terus berinovasi dalam menciptakan alat yang dapat mempermudah bisnis. Bisa dikenal luas di dunia. Berbagai laporan ekonomi di berbagai negara semakin mengakui pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa tren yang sudah dan sedang dikembangkan di pasar global saat ini, seperti diantaranya yang pertama, yaitu privasi data. Dengan beredarnya isu mengenai kegiatan penyadapan melalui jaringan komputer, keamanan data merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Cybersecurity merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan berbagai industri dalam mengurangi jumlah kejadian penyadapan yang dapat terjadi. Kemudian selanjutnya bisa dibaca pada slide ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu perangkat umum dan jaringan. Di masa yang akan datang, perkembangan teknologi akan semakin berpengaruh tidak hanya untuk sesuatu yang berskala besar, melainkan juga melalui perangkat-perangkat umum yang digunakan orang. Dengan menggunakan jaringan, perangkat teknologi seperti smartphone dapat terhubung dengan benda-benda di sekitar seperti mobil dan rumah. Salah satu contoh yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan yaitu adalah proyek energi visible, yang terdiri dari sensor yang dapat memonitor dan mengontrol penggunaan energi peralatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu 3D printing. Dengan semakin banyaknya konsumsi global akan suatu barang, tingkat produksi harus dipercepat. 3D printing merupakan proses untuk menciptakan objek tiga dimensi dari berbagai media digital. Teknologi ini diperkirakan akan semakin banyak digunakan ke depannya, terkait dengan manfaatnya dalam aspek biaya desain produk, pembuatan prototipe produk, dan waktu produksi yang lebih cepat. Kemudian yaitu cloud computing. Untuk mengakomodasi berbagai transaksi data yang terjadi setiap hari, diperlukan suatu teknologi yang dapat mempermudah dalam memproses transaksi tersebut dalam waktu yang cepat. Makanya digunakan cloud computing. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri pada slide ini. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan. Kemudian yaitu wearable technology. Wireless headset merupakan salah satu perangkat mobile yang sudah banyak digunakan saat ini. Di masa depan, diperkirakan akan semakin banyak teknologi yang bersifat wearable sebagai pengganti penggunaan perangkat lain yang sudah umum seperti smartphone. Beberapa manfaat dari teknologi ini terasa, khususnya pada bisnis yang selalu berkembang setiap saat seperti bisnis retail. Oke, next. Selanjutnya yaitu penggunaan robot. Berbagai industri menggunakan robot tidak hanya untuk pekerjaan yang sulit dilakukan manusia, seperti produksi otomotif, melainkan juga pekerjaan sederhana dalam bidang pelayanan konsumen. Hal ini didukung dengan alasan selain biaya untuk produksi teknologi yang lebih murah dan juga lebih sederhana, penerapannya dibanding pada masa lalu. Selanjutnya yaitu bisnis analitik, yaitu merupakan kombinasi dari berbagai cara, teknologi,
dan alat yang digunakan untuk mengeksplorasi berbagai data perusahaan untuk mendapatkan suatu panduan yang bisa memaksimalkan proses bisnisnya. Oke, next. Kemudian yaitu dampak teknologi dan globalisasi dalam bisnis. Teknologi dan akses yang mudah serta murah untuk memasarkan suatu bisnis telah mengubah cara manusia di berbagai negara dalam melakukan bisnis. Biaya untuk transaksi bisnis yang lebih murah, peraturan pemerintah dalam bisnis global, dan peningkatan infrastruktur komunikasi antar berbagai negara mendukung suatu praktik bisnis yang disebut globalisasi. Globalisasi ini ke depannya akan semakin kompleks seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan aplikasi yang berspesifikasi tinggi. Hal ini berdampak pada bisnis secara luas. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis dapat dilihat dari efisiensi waktu dan biaya, menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerjanya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Salah satu contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebagai itu e-commerce. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat mendukung perkembangan industri dan penghasilan negara jika didukung oleh sistem, infrastruktur peralatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.